Salam saudara, dalam video ini saya akan bahas dua pertanyaan ateis. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin Bapak Ibu jika menonton video ini sampai tuntas, sampai selesai. Jangan saudara nonton berhenti di menit-menit awal. Menit pertama, menit kedua saudara sudah berhenti, saudara akan kehilangan informasi yang berharga bagi kehidupan saudara itu di menit pertengahan dan terakhir. Jadi saudara nonton video ini harus sampai tuntas. Tuhan memberkati. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama dari ateis, ya. Ateis bertanya, saya menjawab. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Orang Kristen berkata, ada Allah. Bagaimana membuktikan ada Allah? Oke, meskipun saya jawab ya, Allah itu tidak terlihat dengan mata jasmani kita, tidak bisa kita jamah dengan tangan jasmani kita manusia. Tapi Allah itu bisa dibuktikan, Allah itu bisa dikenali, dan Allah itu bisa dialami. Nah, pertama-tama pengenalan tentang Allah itu bisa kita lihat dari segala benda-benda ciptanya dan makhluk hidup ciptanya di bumi ini. Oke, kita buka kitab Roma 1 ayat 19 sampai 20 mengatakan, kita baca ya. Karena apa yang dapat Anda ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka, sebab sifat-sifatnya yang tidak tampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Oke, dari ayat-ayat ini kita akan bisa membuktikan ada keberadaan Allah itu dengan dua aspek ya. Aspek pertama itu adalah dari semua ciptaannya, semua benda-benda ciptaannya, semua makhluk hidup ciptaannya. Aspek kedua adalah dari sifat-sifat hakiki Allah yang ada di dalam manusia. Oke, mengenai penciptaan alam semesta, itu kita bisa lihat dari begitu banyak bintang-bintang di langit. Nah, kita bisa lihat para astronom bilang begitu ada ribuan mil planet-planet di tata surya ini. Matahari sebagai porosnya dan benda-benda langit itu berputar untuk mengitarinya. Ya, oke. Nah, bumi adalah salah satu dari planet-planet ini. Perjalanan melintasi angkasa pada kecepatan 67.000 mil per jam dan berputar mengelilingi matahari sekali setiap 365 hari. Ya, kita renungkan di sini. Kecepatan kereta api itu adalah 1/1000 kecepatan bumi. Dan kereta api itu sering terlambat. Kita bisa bayangkan jika bumi itu terlambat berputar atau berevolusi, apa yang terjadi? Nah, revolusi bumi, rotasi bumi, dan 23,5 derajat kemiringan sumbunya membuat 24 jam sehari. 4 musim dalam setahun, ya, serta ada iklim yang berbeda-beda. Oke. Rotasi dan revolusi matahari, bulan, dan bumi menghasilkan kalender yang akurat dan indah bagi manusia. Oke. Jarak antara matahari dan bumi itu tidak lebih jauh atau tidak lebih dekat dari 10%. Jika hal itu terjadi, kehidupan manusia, makhluk hidup di bumi ini akan hangus dan akan mati beku. Oke. Jika jarak antara bulan dan bumi adalah 50.000 mil, bukan 230.000 mil, semua air laut akan ditarik oleh gravitasi bulan. Dan semua permukaan bumi termasuk puncak gunung akan kebanjiran. Jarak yang tepat antara matahari, bumi, dan bulan, dan rotasi semua ini menunjukkan bahwa ada perancang alam semesta ini, ada penguasa alam semesta ini. Jadi jika kaum ateis mengatakan bahwa bumi ini dibuat dari tabrakan yang acak, ini sangat tidak masuk akal, ya. Sedangkan para astronom yang sudah mempelajari ini mengagumi karya ciptaan bahwa ada perancang, ada Allah yang menciptakannya, ada penguasa di alam semesta ini. Nah, makanya para astronom itu banyak menjadi seorang Kristen yang taat. Nah, ada sebuah kisah tentang Isaac Newton dan Edmund Halley. Isaac Newton adalah seorang penemu gravitasi bumi atau gravitasi universal, ya, dengan 3 hukum gerak Newton, ya. Kita sudah tahu semuanya. Dan Edmund Halley ini adalah seorang penemu juga, penemu komet, ya.
dinamakan komet itu sesuai namanya, komet Halley. Isaac Newton adalah seorang Kristen yang saleh dan Edmund Halley adalah seorang ateis. Satu ketika Isaac Newton itu dia membangun sebuah model tata surya yang begitu harmoni dan indah dalam rumahnya. Dibuat matahari dibuat disepuh dengan emas, terus ada benda-benda langit itu dengan teratur rapi mengitarinya, terus ada tombol yang sekali dipencet semuanya bergerak sesuai teratur. Nah, model tata surya ini pada saat satu ketika Edmund Halley datang mengunjungi dia dan dia melihat model tata surya ini, dia begitu mengagumnya. Lama kelamaan semakin dia lihat semakin dia mengagumnya. Dan dia bertanya kepada Isaac Newton, siapakah yang membuat ini? Nah, Isaac Newton mengatakan, tidak ada. Semua ini terjadi dengan sendirinya. Edmund Halley mengatakan, tidak mungkin. Ini pasti ada yang merancangnya dan seseorang yang jenius yang membuatnya. Nah, Isaac Newton menepuk bahu Edmund Halley dan berkata, jika ada yang merancangnya, jika ada yang membuatnya, apakah logis alam semesta ini terjadi karena tabrakan yang acak? Nah, dari situlah Edmund Halley mulai percaya kepada Allah dan dibimbing oleh Isaac Newton. Oke. Jadi begini, dengan demikian kita tahu bahwa ada pengatur alam semesta, ya. Keajaiban, keteraturan dan ketepatan alam semesta membuat kita tidak punya pilihan lain selain kita percaya bahwa ada pengaturnya, ada perancang, ada penguasa di balik alam semesta ini. Nah, fenomena alam semesta kita bisa lihat, kita percaya bahwa ada penguasa. Menurut teori kausalitas, sebab dan akibat, semuanya terjadi karena suatu alasan. Jam tangan yang bagus itu dibuat oleh seorang pembuat jam tangan profesional. Rumah yang megah di atas bukit pasti dibuat oleh seorang arsitek, seorang mahakarya dari seorang arsitek yang baik. Nah, begitupun juga kalau kita melihat taman terus dibangun pagar yang indah mengitarinya, pasti dibuat oleh seorang tukang kebun. Kalau kita masuk di sebuah rumah besar, kita melihat ada keteraturan, rumah itu teratur rapi dan bersih, pasti ada seseorang yang mengurusnya. Nah, kita juga kalau mengunjungi satu kota, kita melihat bahwa kota itu pelayanan publiknya bagus, kota itu lalu lintasnya tertib, ya, kota itu bersih, pasti kita tahu ada seorang wali kota yang mengaturnya, dan wali kota itu pasti wali kota yang bersih, tidak korupsi. Oke. Nah, ketika kita melihat alam semesta ini, kita melihat sistem yang rapi dan teratur. Dari hal-hal yang besar seperti tata surya dan galaksi, hingga benda-benda sekecil molekul, atom, dan proton dan neutron. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa tidak ada penguasa, tidak ada pencipta, tidak ada manajer pengelola dalam alam semesta ini? Nah, dalam hukum fisika, itu ada hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa setiap sistem fisik yang terisolasi dengan sendirinya akan memburuk dan menjadi kacau balau. Ini dikenal sebagai peningkatan entropi, ya, atau hukum meningkatnya kekacauan. Jika tidak ada penguasa, alam semesta akan secara bertahap lambat laun akan rusak dan kacau balau. Nah, namun alam semesta yang dihadirkan kepada kita saat ini, hari ini, detik ini adalah alam semesta yang begitu indah, teratur dan rapi. Ini berkaitan dengan penguasa di baliknya. Oke. Dari penelitian ilmiah kita melihat bahwa alam itu penuh dengan hukum. Tujuan dari penelitian ilmiah adalah untuk menemukan hukum itu. Untuk memahami, menggunakan, dan mematuhi hukum ini, itu disebut hukum alam. Hukum suatu negara ditetapkan oleh anggota parlemen. Ya, apakah masuk akal nggak kalau apakah di alam ini tidak ada yang hukum, tidak ada yang membuatnya, ya kan? Nah, melalui studi tentang alam kita menemukan bahwa tentu ada perancang, pencipta, dan penguasa di balik alam semesta ini. Ya. Seperti masyarakat manusia pada umumnya, jika tidak ada hukum yang mengaturnya, masyarakat akan
semena-mena, akan sesuka hatinya sendiri, dan akhirnya menjadi kacau balau di sini. Nah, semua ini menunjukkan, jadi dengan keteraturan dalam semesta ini, semua ini menunjukkan bahwa ada yang merancangnya, ada yang membuat hukum itu. Semua, jadi pembuat hukum itu adalah Allah di sini. Ya. Inilah yang ditunjukkan dalam kitab Roma 1 kepada kita. Hal-hal yang tidak terlihat dari Allah yang dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Oke, sekarang mari kita lihat tentang penciptaan manusia. Kita buka di kitab Roma 1 ayat 19. Oke, kita baca. Roma 1 ayat 19 mengatakan, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Dengan kata lain, manusia sendiri tahu bahwa Allah itu ada sebenarnya. Apa asal usul manusia, dari mana manusia berada? Ya, dari Allah manusia berada. Oke. Alkitab dengan jelas memberitahu kita bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut gambarnya, menurut rupanya, untuk tujuan kekal Allah. Ya, itu kita bisa dapatkan di Kejadian 1 ayat 26. Karena itu manusia memiliki asal usul, yaitu Allah. Ya, itu sebabnya semua manusia dan semua manusia pada umumnya punya kecenderungan untuk menyembah Allah. Suatu keajaiban kita lihat bahwa orang-orang barbar pun menyembah Allah. Orang-orang dari timur menyembah Allah. Orang-orang dari barat menyembah Allah. Semua manusia menyembah Allah. Dan kita bisa lihat, ada ada penelitian di Amerika Serikat, di National Geographic, menemukan bahwa dimanapun ada bahasa, ada konsepsi tentang Allah di sini. Nah, siapa yang memiliki bahasa memiliki konsepsi Allah, dan dimanapun bahasa tertulis digunakan kata Allah atau dewa. Nah, dapat Anda temukan ya, di mana saja pasti ada kata Allah atau kata dewa. Nah, penganut materialisme itu mengatakan bahwa keberadaan itu menentukan kesadaran. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa ini berarti bahwa sesuatu itu harus ada terlebih dahulu sebelum ada konsepsi tentang hal itu, yang kemudian akan menghasilkan budaya dan bahasa yang sesuai. Oke. Nah, sebagai contoh kita lihat 500 tahun yang lalu itu belum ada konsepsi tentang kalkulator dan internet. Nah, konsepsi tentang itu ada setelah penemuan mereka kalkulator dan internet itu. Ya. Jadi hal-hal ini tidak ada secara objektif ya. Bahasa dan budaya tidak akan mencerminkan mereka. Jadi kalau hal-hal ini tidak ada, pasti tidak ada bahasa dan budaya mencerminkan mereka. Tidak ada bahasa internet, tidak ada bahasa kalkulator dan budaya yang mencerminkan mereka. Karena mereka ada, maka itu ada. Gitu loh. Karena itu fakta bahwa semua budaya manusia memiliki konsepsi tentang Allah dan semua bahasa memiliki kata untuk dewa atau Allah. Itu menunjukkan keberadaan Allah. Allah yang objektif, Allah yang nyata. Karena keberadaan Allah yang objektif, ada konsepsi tentang Allah ya dalam bahasa manusia. Meskipun dengan orang yang menjauh dari Allah, tetapi ada konsepsi tentang Allah dalam bahasa manusia. Satu hal yang luar biasa bahwa hukum moral di antara ras manusia itu selalu konsisten. Nah, daripada zaman kuno sampai sekarang. Ya. Setiap suku di dunia ini itu kan mereka terisolasi dari satu tempat ke tempat lain karena tidak ada komunikasi. Tapi mereka punya hukum moral, yaitu orang-orang yang bermoral dan tidak bermoral. Yang bagi mereka itu kalau misalnya orang itu sejati, ya, kebaikan, keindahan, berbuat kebajikan, punya kebijaksanaan, keberanian dan lain-lain, umumnya diterima sebagai suatu hal yang baik, suatu kebajikan. Nah, di luar itu mereka anggap tidak manusiawi. Nah, itu adalah konsistensi hukum moral yang sudah ada ribuan tahun lalu, sudah hidup sesama manusia. Karena apa? Karena mereka itu diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa. Jadi atribut kasih, terang, kekudusan, dan keadil benaran Allah kurang lebih itu masih ada dalam diri mereka, membuat
mereka memiliki hukum moral yang sama semuanya untuk manusia. Oke, Allah adalah nyata, ya. Di sisi lain, ya, alam semesta fisik yang diciptakan manusia, bahwa ada pencipta, perancang, dan penguasa, dan pembuat hukum itu, ya. Di sisi lain, semua manusia memiliki sifat asal usul yang sama, yaitu asal usul dan sifat yang sama, dan juga kecenderungan semua manusia sama itu, yaitu ingin menyembah Allah. Semua budaya manusia punya konsepsi tentang Allah, dan semua bahasa memiliki kata dewa dan Allah. Semua ini membuktikan ada keberadaan Allah. Masih banyak lagi bukti keberadaan Allah. Alkitab adalah firman Allah. Pembicaraan Allah adalah bukti dari Allah, inspirasi dari Allah, dan kata-kata yang ditulis oleh Allah kepada manusia itu ada dalam Alkitab. Allah memberitahu manusia pada mulanya, Dia menciptakan langit dan bumi. Kemudian 2000 tahun yang lalu ada seorang manusia yang datang di bumi yang bernama Yesus Kristus, yang datang sebagai perwujudan Allah, manifestasi Allah. Manifestasinya membuktikan bahwa ada Allah. Selain itu, setiap orang Kristen dari pengalamannya sendiri dapat membuktikan bahwa ada Allah, itu ada. Allah itu nyata, Allah itu hidup, dan Allah itu dapat dialami. Saat ini kita tidak hanya memerlukan banyak bukti objektif, tetapi bahkan lebih banyak pengalaman subjektif atas Allah itu. Dari pengalaman kita dapat membuktikan bahwa Allah benar-benar ada, dan Dia sungguh Allah yang hidup. Dia tidak hanya hidup di alam semesta, Dia juga hidup dalam roh kita, tinggal di dalam hati kita, dan memiliki hubungan yang luar biasa dengan kita. Karena itu kita tidak hanya berbicara tentang keberadaan Allah yang lahiria dan objektif. Kita juga berharap Anda masing-masing mau membuka hati Anda dan membuka roh Anda untuk mengontak Allah dan membiarkan Allah masuk ke dalam Anda. Maka Anda akan mengalami Dia secara pribadi dan mengalami Dia secara nyata. Oke, ini menjawab pertanyaan ateis yang pertama. Kita masuk ke pertanyaan ateis yang kedua, yaitu saya percaya Allah ada, tetapi bagaimana saya dapat mengenal Allah? Bagaimana saya dapat mengontak Allah? Nah, di alam semesta ini, saya jawab ya, ada Allah, ada Sang Pencipta, segala sesuatu. Keajaiban alam semesta ini membuktikan adanya Allah. Keajaiban alam semesta ini membuktikan adanya Allah. Keberadaan segala ciptaan membuktikan keberadaan Sang Pencipta. Namun Allah ini adalah Allah yang bagaimana? Apa perkenan hati Allah? Apa yang hendak Allah lakukan terhadap alam semesta ini? Apa yang hendak Dia perbuat atas diri manusia? Apa hubungannya dengan manusia? Semua ini bukanlah perkara yang bisa diberitahukan melalui ilmu pengetahuan, tetapi hanya firman Allah yang bisa memberitahukannya. Oke, kita lihat firman Allah. Mengenal firman Allah harus melalui firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Dengan jelas memberitahu kita Allah ini adalah Allah yang bagaimana. Ya, apa rencana Allah dalam hatinya. Ya, Alkitab khusus mewahyukan kepada kita bahwa Allah ini memiliki perkenan hatinya. Di dalam hatinya ada satu perkenan, dalam lubuk batinnya ada satu rahasia tersembunyi. Ada satu rencana menurut perkenan ini. Rencana ini Dia menciptakan alam semesta. Juga menurut rencana ini Dia menciptakan manusia. Ketika menciptakan manusia, Dia khusus menciptakan manusia seperti wajah dan rupanya. Dia menciptakan manusia mirip seperti wadah, ya, bejana, dan menaruh manusia di depan pohon hayat, ya. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa mengontak Allah, menerima Allah, ya. Berencana kehendak Allah, rencana perkenan Allah, semua terwahyu dalam Alkitab. Ingin mengenal Allah harus melalui Alkitab. Membaca Alkitab membuat kita mengenal Allah. Adalah Allah yang bagaimana? Juga membuat kita mengenal rencana Allah, ekonomi Allah, yaitu apa yang ingin Allah perbuat atas diri manusia. Nah, kita hanya perlu mengenal Allah. Kita tidak hanya perlu mengenal Allah, lebih-lebih kita perlu mengontak Allah. Namun, bagaimana caranya kita mengontak Allah?
Untuk mengontak sesuatu barang, kita perlu organ tertentu untuk mengontak. Misalnya, kalau kita ingin mendengar suara musik, kita kan pasti menggunakan telinga. Kita ingin merasakan masakan, kita pakai indera perasa kita. Ya. Kita ingin melihat sesuatu, kita pakai mata kita. Nah, kalau kita ingin mengontak Allah, kita pakai roh kita. Organ yang paling spesifik yang disiapkan Tuhan adalah roh kita. Karena Allah itu roh. Allah juga secara khusus menciptakan roh bagi manusia. Roh manusia adalah organ yang khusus untuk mengontak Allah. Khusus berhubungan dengan Allah. Ini seperti pesawat radio menggunakan alat penerima gelombang radio. Nah, begitupun juga kita mengontak Allah menggunakan roh kita. Nah, bagaimana roh kita itu untuk mengontak Allah? Ini sederhana sekali, yaitu bukalah hati Anda. Berdoa kepadanya, ya Allah, ya Tuhan, ya Tuhan Yesus, aku mau mengenalmu, aku mau mengontakmu, masuklah ke dalamku, masuklah ke dalam rohku, biarlah aku satu hayat denganmu. Oh Tuhan. Nah, jadi Anda buka hati Anda, berdoa dengan tulus kepada Dia, Sang Tuhan Allah ini. Kita baca Alkitab di kitab Yohanes 4 ayat 24. Oke, kita baca, mengatakan bahwa Allah itu roh dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke, asal Anda dengan tulus, terbuka, ya, berdoa kepadanya, menyeruh namanya, dia akan masuk ke dalam hati Anda. Ini seperti membuka saklar listrik untuk alat-alat listrik itu. Listrik itu mengalir ke alat-alat listrik. Begitupun juga Anda membuka hati. Anda terbuka, roh bisa mengontak Allah yang adalah roh itu. Nah, di Yohanes 9 ayat 10 kita baca, Kitab mengatakan, sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roh manusia itu abstrak, misterius, ya, tetapi setiap orang memiliki hati, memiliki mulut. Mulut itu nyata, hati itu mudah untuk mengalami. Bukalah mulut Anda untuk berseru, oh Tuhan Yesus, Yesus itu Tuhan. Demikianlah Anda berseru, hati Anda pun terbuka. Dan dalam hati Anda timbul iman dan percaya. Jadi percaya bukan sekedar mengangguk, bukan sekedar setuju. Percaya berarti menerima. Nah, oke, kita baca di Yohanes 1 ayat 12. Kita baca sama-sama. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menerima Dia berarti percaya kepadanya. Jadi percaya adalah menerima, asal hati terbuka. Percaya Yesus Kristus, Anda akan menerima Dia. Oke, Anda harus membuka mulut Anda. Beroleh selamat, ini perkara yang sederhana saja. Menerima Tuhan juga perkara yang sederhana. Karena perkara yang penting itu sangat sederhana saja. Misalnya, bernapas itu kan penting. Dan tidak ada seseorang yang tetap hidup tanpa bernapas kan. Dia harus bernapas. Ini kan sederhana. Anda bisa, ya sederhana sekali, Anda bisa bernapas setiap hari. Udara itu ada di mana-mana dan sangat mudah Anda bernapas. Anda bisa menghirupnya. Begitupun juga Anda bisa menghirup, Anda menyeru namanya. Oh, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Dan saat Anda berseru kepada Dia, Anda sudah mengontak Dia. Dan Anda menerima Dia. Berdoa adalah berbicara, mengontak, dan bercakap-cakap dengan Dia.
Demikian rohnya akan bersatu dengan roh kita. Rohnya akan memenuhi roh kita. Akan timbul komunikasi, pembauran antar rohnya dengan roh kita. Roh kita adalah untuk menampung roh Allah. Diisi roh Allah. Manusia diciptakan bukan untuk memenuhi perutnya saja dengan makanan dan minuman. Juga bukan sekedar memenuhi otaknya dengan segala macam pengetahuan. Lebih-lebih adalah menampung diri Allah. Yang Allah mau adalah manusia harus menampung diri Allah, yaitu rohnya dalam roh kita. Alkitab berkata bahwa kita perlu dipenuhi. Dipenuhi apa maksudnya? Bukan dipenuhi oleh makanan, ya. Bukan dipenuhi oleh arak anggur. Karena arak anggur membuat orang mabuk. Orang yang hanya dipenuhi oleh nasi adalah tong nasi. Itu orang yang tidak ada gunanya. Manusia juga tidak boleh hanya dipenuhi oleh pengetahuan. Itu sok pintar namanya. Manusia harus dipenuhi oleh roh Allah agar bisa menjadi kepenuhan Allah. Itu ada di kitab Efesus 3 ayat 19. Ketika kita dipenuhi oleh Allah, kita pun menjadi kepenuhan Allah. Mengekspresikan Allah. Allah itu terang. Kita pun mengekspresikan terang Allah. Allah itu kudus. Kita pun mengekspresikan kekudusan Allah. Allah itu adil. Kita pun mengekspresikan keadilan Allah. Demikianlah ketika kita hidup di bumi ini, kita menjadi ekspresi Allah. Allah ini tidak hanya kita selidiki, tidak hanya kita kenal secara luaran saja. Terlebih supaya kita percaya, kita harus terima. Ketika kita mengontak dia, dia pun memenuhi kita. Akhirnya membuat kita mengekspresikan dia. Seperti yang Paulus katakan dalam Alkitab, kita baca di kitab Filipi 1 ayat 21. Mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Inilah kehendak Allah atas diri semua manusia. Kiranya Allah memberkati Anda semuanya, agar Anda memperoleh Allah dalam diri Anda. Juga Anda bisa mengekspresikan Allah. Sekian menjelaskan pertanyaan jawab, dan kita menjawab pertanyaan kedua dari ateis. Sekian dan terima kasih. Semoga penjelasan ini memberkati saudara semuanya di Indonesia, bahkan di dunia. Oke, sebelum saya akhiri video ini, saya mohon dengan Bapak Ibu untuk subscribe channel ini. Yang belum subscribe, mohon di subscribe. Atau yang baru bergabung dengan channel ini, bisa subscribe di bawah video ini, sehingga saya bisa dengan setia melayani Bapak Ibu dengan berbagai informasi, kabar sukacita, firman Allah, semua hal-hal baik bagi kehidupan saudara semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati.